Oke adik-adik, selamat sore untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang peluang. Peluang sendiri itu dirumuskan seperti ini. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Ini rumusnya. Rumus dari peluang. Sekarang kakak coba menuliskan keterangannya dulu. A ini adalah kejadian A. PA itu peluang kejadian A. S-nya adalah ruang sampel. NS banyaknya ruang sampel. Dan NA adalah banyaknya kejadian A. Sekarang kita masuk ke contoh. Jika sebuah dadu dilempar satu kali, maka peluang muncul mata dadu angka ganjil adalah titik. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita perhatikan dulu soalnya. Sebuah dadu. Nah, ditanya itu sebuah dadu dilemparkan satu kali. Nah, berapa banyak ruang sampel dari dadu? Coba adik perhatikan di dadu itu ada berapa? Ada 6 kan? Berarti S-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan angka-angka yang ada di mata dadu kan. Kemudian NS-nya berapa? Kita hitung semua ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama dengan 6. Kita sudah menemukan S dan NS-nya. Nah, ditanya peluang muncul mata dadu angka ganjil. Peluang muncul, peluang kejadian A. Kejadian A-nya apa? Muncul mata dadu angka ganjil. Nah, sebelum itu kita lihat dulu yang mata dadu angka ganjil. Angka ganjil berarti kejadian A-nya itu angka ganjil. Apa saja angka-angka ganjil yang terdapat pada dadu? Berarti 3, angka 3, angka 1, angka 3, angka 5. Itu saja kan? Ganjil itu 1, 3, 5. Nah, banyaknya kejadian A, banyaknya kejadian muncul mata dadu angka ganjil berapa? Ada 1, 2, 3. Nah, kita sudah dapat NA dan NS. Maka peluang kejadian A, artinya peluang kejadian muncul mata dadu angka ganjil adalah NA per NS. NA-nya berapa? NA-nya 3. NS-nya berapa? NS-nya ini 6. Berarti sama dengan 3 per 6. 3 per 6 ini disederhanakan menjadi 1 per 2. 1 per 2 dari mana? Ini disederhanakan dengan 3 semua. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Oh, ternyata peluang muncul mata dadu angka ganjil adalah 1 per 2. Adik-adik sudah mengerti? Dengan syarat, ingat syarat dari peluang itu, peluang kejadian A itu angkanya lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan 1. Artinya hasil dari peluang itu berkisaran antara 0 sampai 1. Dia tidak melebihi 1. Jika adik-adik misalnya mencari peluang, adik-adik mendapat hasil peluangnya 2. Berarti adik-adik ada kesalahpahaman sedikit dalam mencakar. Karena peluang itu paling besar angka 1. Oke, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. 3 buah uang koin dilemparkan secara bersamaan. Peluang muncul 3 angka adalah titik. Adik-adik coba perhatikan soal ini ditanya pernyataannya itu adalah 3 buah uang koin. Coba adik-adik perhatikan uang koin. Uang koin itu kan ada sisi angka dan sisi gambarnya. Sisi angka dan sisi gambarnya. Kalau satu uang koin itu berarti ada 2 kan? Ada 2 sampelnya. Ruang sampelnya ada 2 kan? S-nya. Berarti kalau 3 bagaimana? S-nya itu 2 kali 2 kali 2. S-nya berapa? 2 kali 2 kali 2. Banyaknya S atau banyaknya ruang sampelnya adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kita sudah mendapat NS-nya adalah 8. Kenapa 2? Ingat,
tadi ruang sampel dari uang koin itu ada sisi angka dan sisi ada angka dan gambar, makanya terdapat dua untuk satu koin. Ini koin pertama, ini koin kedua, ini koin ketiga. Maka NS atau banyaknya ruang sampelnya adalah 8. Sebelum kita mencari peluangnya, kita akan menggambarkan menggunakan diagram pohon dari suatu percobaan dari peluang tersebut. Ini koin yang pertama, ada sisi angka dan juga sisi gambar. Angkanya simbol A dan gambar saya simbolkan dengan G. Nah, ketika dilemparkan koin yang kedua, ini dilemparkan secara bersamaan tadi kan di soal. Ketika misalnya koin pertama munculnya angka, nah koin kedua itu ada peluang munculnya angka atau gambar untuk koin kedua. Nah kemudian koin pertama munculnya gambar, bagaimana dengan koin kedua? Angka dan juga gambar, angka atau gambar. Nah kemudian dilempar koin yang ketiga. Untuk koin yang kedua misalnya muncul angka, bagaimana dengan koin ketiga? Dia akan muncul angka atau gambar juga, dan seterusnya, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Ini adalah diagram pohon dari suatu percobaan. Sekarang kita akan menentukan 3 peluang muncul 3 angka. Kita akan mencari ini. Berarti S-nya, ruang sampelnya itu apa-apa saja. Kita lihat ini, lihat polanya saya. Angka-angka gambar, angka-angka-angka, maaf, angka-angka-angka, kemudian angka-angka gambar, angka-angka gambar, kemudian angka-angka gambar sudah ya, angka gambar angka, angka gambar angka, kemudian ingat lagi polanya, angka gambar gambar, angka gambar gambar. Sudah selesai ini, yang ini sudah. Gambar angka-angka, gambar angka-angka, kemudian gambar angka gambar, gambar angka gambar, kemudian gambar-gambar angka, gambar-gambar angka, setelah itu gambar-gambar gambar. Ini yang terakhir, gambar-gambar gambar. Nah, sekarang kita perhatikan ini S-nya. Berarti banyaknya S-nya adalah banyaknya S, banyaknya ruang sampel adalah berapa? Kita hitung jumlah semua ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ternyata NS-nya 8. Sama kan dengan ini tadi. Ini contoh menggunakan diagram pohon. Sudah? Sekarang kita melihat peluang kejadian A. Kejadian A tadi apa? Muncul 3 angka. Kita lihat A dulu. Muncul 3 angka. Kita lihat yang muncul 3-nya angka. Berarti ini 1, 2. Ini angka-angka kan ada 3 kan? 1. Sudah. Ada lagi yang muncul 3 angka. Ini hanya 1. Berarti banyaknya kejadian A adalah 1. Setelah itu kita sudah mengetahui, oh ternyata NS-nya 8, NA-nya 1. Maka peluang muncul 3 angka, 3 angka ya, 3 sisi angka artinya. Peluang muncul ini peluang kejadian A. Peluang muncul 3 angka berarti sama dengan NA per NS. Banyaknya kejadian A yaitu muncul 3 angka per banyaknya ruang sampel, sama dengan 1. Ingat NA-nya berapa? Ini NA-nya 1 per NS-nya berapa? NS-nya 8, sama seperti ini 8. Ini tadi contoh lainnya 8. Berarti berapa peluangnya? 1 per 8.
Sekarang kita coba ganti pertanyaannya. Kita ganti dengan peluang muncul dua gambar. Kita masih menggunakan soal yang di atas. Peluang muncul dua gambar. NS atau ruang sampel, banyaknya ruang sampelnya adalah 8, masih sama tadi kan? Nah, yang ditanya adalah peluang muncul dua gambar. Berarti kejadian A-nya muncul dua gambar. Kita perhatikan di sini yang muncul sisi gambar apa saja. Ada A, G, G, kan dua gambar. Berarti A satu angka dan GG dua gambar. A, G, G. Ada lagi GAA ini gambar dua angka. Ini ada dua gambar dan satu angka. Kita lihat fokus di dua gambar. Berarti kesimpulannya ada satu angka kan? Karena ada 3 koin. Ada lagi GAG. Apalagi? Oh ini GGA. GGA. Ada lagi? Sudah, hanya itu saja kan yang muncul dua gambar. Berarti A-nya ini berapa A-nya? NA-nya banyaknya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Maka peluang muncul kejadian dua gambar, peluang muncul dua gambar atau peluang muncul kejadian A sama dengan NA per NS. NA-nya berapa? NA-nya tadi 3. 3 per NS-nya berapa? 8. Masih bisa disederhanakan ini? Tidak bisa ya, tidak bisa disederhanakan. Maka ini peluangnya, peluang muncul dua gambar. Ingat adik-adik, peluang itu paling besar hasilnya adalah angka 1, tidak lebih dari 1. Paling kecil 0, paling besar 1.